mau jadi tentara. Tentara, woi, luar biasa. Baru, Ade, Ade nama? Martinus. Martinus mau jadi apa? Polisi. Menjadi polisi. Wah, hebat. Siapa lagi? Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Christian Toar. Saya pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai seorang pengawas sekolah, tugas saya bukan hanya memberikan pendampingan, namun memastikan roda pendidikan berputar optimal agar transformasi pendidikan itu bisa segera dicapai. Di jantung Kabupaten Sorong Selatan, tempat 16 sekolah binaan saya tersebar, dedikasi bukan hanya sekedar kata, melainkan aksi nyata yang mengalahkan waktu, jarak, risiko, dan segala keterbatasan yang ada. Pengalaman saya selama bertugas di wilayah 3T telah mengajarkan bahwa kebijakan dari pusat tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Dibutuhkan adaptasi yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk berbagi praktik baik terkait pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang saya beri judul Metanagoi, Coast to Coast Facilitating, sebuah aksi nyata dalam menjalankan peran sebagai pengawas sekolah di sekolah-sekolah wilayah 3T di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam menjalankan program pendampingan dan pembinaan ini, saya menghadapi banyak tantangan. Yang pertama terkait kondisi geografis. Kabupaten Sorong Selatan yang didominasi wilayah pesisir, sungai-sungai yang panjang, rawa-rawa dan daerah pegunungan membuat akses ke sekolah-sekolah binaan saya sulit dilalui. Hanya ada satu wilayah kerja saya yang bisa dilalui oleh mobil maupun motor. Aksesnya pun sangat sulit. Kondisi jalan rusak dan berlumpur menyebabkan biaya sekali jalan menggunakan mobil dengan tipe double garden ini menjadi mahal dengan risiko mogok di jalan. Sedangkan untuk akses ke sekolah binaan saya yang lain seperti ke distrik Inanwatan, Patemani, dan Kais itu harus menggunakan longboat atau perahu mesin yang membutuhkan waktu sekitar 4-6 jam perjalanan dengan biaya sekitar 5-10 juta rupiah. Itu pun saya harus menghadapi risiko keselamatan yang tinggi seperti dihantam ombak besar, perahu yang bocor, serta mesin yang rusak. Untuk sekali berkunjung ke wilayah ini, saya membutuhkan waktu selama 2-3 hari berturut-turut karena mempertimbangkan waktu, cuaca, dan faktor keselamatan. Tantangan selanjutnya yang saya hadapi yaitu terkait keterbatasan guru dan tenaga kependidikan, dan fasilitas serta infrastruktur yang kurang. Hal ini menambah rumitnya pelaksanaan pendampingan dan pembinaan satuan pendidikan yang saya lakukan. Pelaksanaan program Metanagoi Coast to Coast Facilitating dilaksanakan dalam beberapa fase. Yang pertama, perencanaan pendampingan. Di sini, saya memetakan persoalan dan komitmen perubahan bersama kepala sekolah. Kami menyusun rencana pendampingan yang realistis dan sistematis. Selanjutnya, pada fase yang kedua, saya mendampingi kepala sekolah dalam menyusun program berdasarkan perencanaan berbasis data. Selanjutnya, di fase yang ketiga, dalam pendampingan program Coast to Coast Facilitating, saya mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan yang berada di wilayah satuan pendidikan binaan saya. Mereka diantaranya adalah tokoh adat, kepala kampung, orang tua, pemerintah kampung, dan komite sekolah. Kami melakukan diskusi, tanya jawab, melakukan evaluasi dan refleksi bersama terkait penyelesaian masalah pendidikan dan dalam upaya mendukung program-program yang direncanakan oleh sekolah. Selanjutnya, bersama para pemangku kepentingan, kami membangun kerjasama dalam hal memantau kinerja, keaktifan, dan kedisiplinan guru yang berada di wilayahnya. Setelah berhasil melakukan konsolidasi bersama para pemangku kepentingan, saya melanjutkan tahapan
program Metanagoi dengan melakukan pendampingan pembelajaran seperti mengadakan kegiatan sosialisasi, workshop terkait program-program prioritas Kemendikbudrismen di semua sekolah binaan saya. Kegiatan pembinaan pembelajaran berupa sosialisasi pembelajaran mendalam, sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, profil lulusan, penggunaan ruang GTK, penguatan literasi numerasi, dan program-program prioritas lainnya. Pada fase akhir pelaksanaan aksi nyata ini, saya menyusun dan melaporkan hasil pendampingan kepada pimpinan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya, melakukan refleksi dan menyusun rencana tindak lanjut. Pelaksanaan program Metanagoi Coast to Coast Facilitating yang didasarkan atas dedikasi dan komitmen yang tak tergoyahkan telah memberikan dampak transformasional yang nyata. Di antaranya adalah terjadi penurunan rata-rata kasus guru mangkir di sekolah binaan berkat kolaborasi dengan pemerintah kampung, tokoh adat, dan masyarakat. Selanjutnya, guru memperoleh kepercayaan diri dalam menjalankan tugas dan dapat melaksanakan program pengembangannya dengan lancar dan maksimal. Selanjutnya, terjadi peningkatan aktivitas dalam KKG Mikro dan Kombol sekolah yang telah dibentuk. Dampak selanjutnya yaitu sekolah telah mampu merealisasi rencana kerja dan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun dampak dari program ini yaitu terlaksananya program 1 jam membaca di kampung. Program ini mulai berjalan di 2 sekolah binaan saya. Selain itu, para peserta didik pun telah mampu memperlihatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan lain-lain. Selain itu, guru juga telah mampu menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya, sehingga siswa-siswa merasa senang dan bahagia. Oke, saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Elvis Nurwan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Inanwatan. Sangat mengapresiasi pengawas kami yaitu Pak Rendi yang selama ini mendampingi kami dalam tugas dan tanggung jawab di sekolah. Sangat-sangat membantu kami sehingga semua program yang kami laksanakan sudah berjalan dengan baik. Dan itu sangat mengharapkan supaya terus meningkatkan kinerja dan kegiatan kami di sekolah. Terima kasih, itu yang perlu kami sampaikan. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tugas saya sebagai pengawas sekolah akan terus berlanjut, karena janji pendidikan yang berkualitas harus sampai ke setiap sekolah, tidak peduli seberapa jauh dan terpencilnya.